teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fazila. Kali ini saya akan membuat sebuah video edukasi tentang penyakit stroke. Penasaran dengan videonya? Check it out. Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak terputus akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Stroke juga dapat terjadi karena penurunan sistem syaraf utama secara tiba-tiba. Berdasarkan faktor penyebabnya, stroke terbagi menjadi stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik terjadi karena pembuluh darah arteri yang membawa darah dan oksigen ke otak mengalami penyempitan karena adanya plak, sehingga kurangnya asupan darah di otak. Sekitar 80% stroke adalah jenis stroke iskemik. Stroke iskemik dibagi menjadi dua, yaitu stroke trombotik dan stroke embolik. Stroke trombotik adalah stroke yang terjadi karena plak sehingga menyebabkan gumpalan darah terbentuk dari salah satu pembuluh darah arteri yang memasak darah ke otak. Stroke embolik adalah bekuan darah atau material yang terbentuk di pembuluh darah arteri, berasal dari bagian tubuh lain yang akan dibawa ke otak. Stroke hemoragik adalah stroke karena pecahnya pembuluh darah sehingga menghambat aliran darah dan merusak otak. Sekitar 20% stroke adalah jenis stroke hemoragik. Stroke hemoragik dibagi menjadi dua, yaitu stroke intracerebral dan stroke subarachnoid. Pada stroke hemoragik perdarahan intracerebral, yaitu pecahnya pembuluh darah di otak dan menumpahkan isinya ke jaringan otak di sekitarnya sehingga merusak sel otak. Pada stroke hemoragik pendarahan subarachnoid, yaitu pecahnya pembuluh darah di otak dan menumpahkan isinya ke rongga subarachnoid. Gejala atau tanda stroke setiap orang bervariasi, namun umumnya muncul secara tiba-tiba. Ada cara mudah untuk menghafal gejala-gejala stroke, yaitu dengan mengingat kalimat segera ke RS. Senyum tidak simetris, miring ke kanan atau miring ke kiri. Gerak separuh, anggota tubuh tiba-tiba melemah. Bicara pelo atau tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata atau bicara tidak nyambung. Kebas atau bal atau kesemutan seluruh tubuh. Rabun pandangan, satu mata kabur terjadi secara tiba-tiba. Sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko stroke, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi yaitu faktor risiko yang berasal dari penyakit seperti hipertensi, diabetes, dislipid, merokok, alkohol, obesitas, serta diet. Faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu umur, jenis kelamin, serta riwayat penyakit keluarga. Langkah utama dalam pencegahan stroke adalah menerapkan gaya hidup sehat. Seperti pola makan sehat, hindari mengkonsumsi makanan asin dan berlemak karena dapat meningkatkan kolesterol dalam darah. Olahraga secara teratur, karena dapat membuat jantung dan sistem peredaran darah berjalan lancar dan lebih efisien. Selanjutnya adalah berhenti merokok, karena dengan berhenti merokok dapat mencegah terjadinya penyakit stroke. Dan yang terakhir adalah hindari konsumsi minuman beralkohol dan hindari penggunaan obat-obatan terlarang. Ada beberapa terapi pengobatan yang dapat digunakan untuk penyakit stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik dapat diberikan golongan fibrinolitik seperti alteplase, reteplase, streptokinase, kenekteplase, serta urokinase.
Setelah itu dapat juga diberikan golongan antitrombotik seperti aspirin, diripimadol, dan clopidogrel. Setelah itu dapat juga diberikan golongan trombolitik seperti warfarin dan heparin. Lalu dapat juga diberikan golongan neuroprotektif seperti sitikolin dan piracetam. Stroke hemoragik dapat diberikan golongan antifibrinolytik seperti tranexama dan nimodipin. Dapat juga diberikan golongan diuretik seperti manitol.